Salam sejahtera, masih dengan saya di Pakualam dan dengan channel Padepokan Pakualam. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan kawan-kawan ya. Jadi masih banyak yang bingung tentang indang. Jadi pertanyaan mereka rata-rata begini, Mas, saya sudah punya indang, tapi kenapa kok saya nggak bisa kerasukan atau kesurupan? Mas, saya punya indang, tapi kenapa kok saya susah untuk kesurupan? Bahkan nggak merasakan apapun pada saat melihat kuda lumping atau jaranan katanya. Saya jawab langsung. Jadi begini, yang mengisi endang kesampean itu siapa gitu kan. Kita harus cari siapa sih yang ngisi endang ke kita. Cara pengisiannya seperti apa? Apakah melakukan puasa? Apakah ada suatu ritual? Apa seperti apa gitu. Karena yang namanya pengisian endang itu sama saja dengan pengisian parewangan ya. Sama dengan pengisian parewangan. Jadi kita diharuskan untuk melakukan suatu ritual. Entah itu puasa, entah ritual di kali atau di tempat-tempat angker, itu pasti. Kalau hanya ritualnya hanya meminum sebuah air putih atau aqua ya, jadi aqua gitu, dari aqua kan, itu bohong. Itu pengobatan atau pengisian gitu kan. Atau pengisian dari pil. Emangnya sakit? Jadi nggak ada pengisian dari pil gitu, nggak pernah ada ya. Itu hanya bohong. Jadi yang benar itu yang memang melakukan suatu ritual. Di channel saya ini sudah pernah saya jelaskan gimana cara mencari endang itu. Silakan ditonton, dilakukan. Tenang, ini semua aman. Artinya tidak ada efek negatifnya. Mungkin ya hanya ketemu suatu apa gitulah. Itu nanti yang akan menjadi endang kalian sendiri. Jadi nggak ada efek-efek negatif seperti sakit atau bahkan gila, itu nggak ada. Banyak itu di video saya tentang bagaimana kesurupan, kenapa saya susah kesurupan, bagaimana mencari endang, bagaimana memasukkan suatu kodam ke barongan atau pecut atau celeng ya. Di situ sudah ada semua, silakan ditonton, dipahamin. Kalau bisa jangan skip tuh. Jadi di dalam YouTube kan ya, kalau di play itu jangan di skip gitu, biarkan saja berlanjut supaya paham. Jadi nantinya nggak ketinggalan gitu kan. Biasanya yang ditonton cuma akhirnya gitu, jadi nggak paham, gagal paham, jadinya ngeblank, nggak jadi apapun, tetap tanya terus gitu nantinya. Sekali lagi, caranya hanya seperti itu. Cari tahu dulu siapa yang memasang, siapa yang ngasih endangnya, lalu tanyakan, gimana caranya ngisi endang ke saya. Apakah dengan hanya meminum, misalkan pakai air putih ya, atau air dari aqua. Apakah dengan meminum ini saya sudah punya endang gitu kan. Ketika endang nanti sudah masuk ke badan kalian, kalian akan merasakan sesuatu. Di situ nanti akan ada suatu pelambang-pelambang. Entah itu waktu Anda itu bermeditasi atau melakukan ritual pencarian endang tersebut. Biasanya nanti dia akan keluar menemui Anda atau berkomunikasi gitu ya. Entah itu di saat ritual, entah itu di saat Anda tidur. Pelambangnya melalui mimpi itu bisa. Jadi siapapun yang punya endang pasti bisa berkomunikasi dengan endang tersebut. Kalau nggak bisa berkomunikasi, ya percuma, bohong gitu kan. Artinya nggak beneran. Apalagi zaman sekarang ini banyak bener anak-anak dengan umur muda yang masih SMP itu katanya bisa mengisi endang. Aduh, itu gagal paham menurut saya. Kalau ritual ya silahkan ritual sendiri. Kalau memang bisa diisikan endangnya,
ya silahkan, tapi dengan orang yang tepat, yang orang bener-bener orang itu bisa gitu kan. Artinya bukan bisa abal-abal ya, terbukti bahwa dia itu bisa seperti itu. Ya zaman sekarang banyak yang hoak, cuman dibumbui dengan suatu apa ya, bumbu agama misalkan, itu udah banyak yang percaya. Jadi jangan mudah terpercaya oleh orang-orang yang itu nggak jelas asal usulnya seperti itu. Dan tak lupa juga terima kasih pada kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah mantengin channel ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kalian cari di video ini sesuai dengan angan-angan kalian. Dan silakan yang mau request video apapun, intinya tentang metafisika, paranormal, atau hipnosis ya, atau pengobatan, silahkan komentar atau bisa WA ke WhatsApp saya, pasti akan saya balas. Banyakan yang WA ke saya, mereka tanyanya tentang video yang sudah pernah saya unggah. Jadi nggak mereka cari tahu dulu nih, atau mereka sudah melihat videonya tapi di skip, jadinya masih tanya aja, padahal apa yang dia tanyakan ya ada di dalam video yang dia lihat tersebut gitu kan. Banyak yang seperti itu. Jadi tolong kalau ngeliat video jangan di skip, apalagi itu yang menurut Anda penting untuk diri Anda sendiri, itu jangan di skip supaya tidak gagal paham, supaya mengerti gitu kan. Kalau sudah ngerti kan tinggal prakteknya, kalau sudah praktek tinggal berhasilnya. Tapi sudah banyak yang berhasil, banyak yang WA setelah ritual badannya berbeda, lebih berenergi, ada kelebihan yang di luar di luar nalar gitu kan. Terus kalau di jalanan waktu sebelum PPKM ini ya, waktu itu sudah bisa kesurupan gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi nggak semuanya gagal, tergantung pada niat diri sendiri, sesuai nggak dengan ritual yang ada seperti itu. Oke, untuk itu sudah saya jelaskan. Semoga semua makhluk bahagia. Salam sejahtera.